setiap Idul Fitri, iblis yang hidup di zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang berhasil menggoda Nabi Adam itu, setiap Idul Fitri iblis itu menangis menjerit-jerit sambil marah-marah. Itu dalam sebuah riwayat diceritakan. Marah, menangis, menjerit-jerit. Lalu fayajtami'u, berkumpullah anggota keluarganya, berkumpullah semua pasukannya, anak-anak buahnya, keturunannya iblis. Lalu anak keturunan tadi, keluarga tadi bertanya, fayaquluna fayas'aluna, wahai paduka, begitu, kenapa engkau menangis menjerit sambil marah-marah di hari Idul Fitri ini? Maka kata iblis, bagaimana aku tidak menangis dan menjerit, karena setiap Idul Fitri ini anak cucu Adam, Bani Adam, mereka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi artinya kaum muslimin, yang paling dibenci oleh iblis itu kepada manusia adalah kalau kita manusia ini dosa kita diampuni. Itu yang paling dibenci. Kalau kita sholat, puasa, haji, itu tidak begitu benci dia. Tapi kalau Allah ampuni dosa kita, itu yang paling tidak disukai oleh iblis. Lalu anak buah iblis tadi bertanya kepada iblis, apa yang akan kami lakukan wahai iblis? Kata iblis, camkan ini. Apa kata iblis? Mulai hari ini, 1 Syawal ini, kalian sibukkan anak cucu Adam yang sudah diampuni dosanya itu oleh Allah dengan kelezatan makanan, dengan hawa nafsu. Itu kata iblis, jerumuskan mereka, sibukkan mereka dengan melampiaskan hawa makan, hawa pakaian, hawa nafsu mereka. Dan itulah kaum muslimin yang kita saksikan itu di awal-awal Ramadan, di awal-awal Idul Fitri itu, di mana tempat-tempat rekreasi ramai, tempat-tempat pasar kuliner ramai. Ngapain orang sana? Macam-macam. Kadang-kadang kita melihat pandangan-pandangan yang tidak pantas untuk kita lihat. Itu baru 1 Syawal sampai hari ini. Itulah yang dilakukan oleh iblis kaum muslimin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Artinya bahwa mulai 1 Syawal sampai hari ini, sampai 11 bulan yang akan datang, maka iblis dengan bala tentaranya itu akan berjuang untuk membuat orang-orang yang sudah fitrah selama Ramadan itu menjadi kotor kembali. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 92 tadi. Kata Allah, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Jangan kalian, kata Allah, seperti wanita ini di zaman jahiliyah. Dia suruh orang-orang pekerjanya untuk memintal benang demi benang menjadi sebuah kain. Setelah selesai, disuruhnya lagi pekerjanya itu
buka kembali. Itu sajalah pekerjaannya. Apa artinya kaum muslimin ayat ini untuk kita? Ayat ini adalah pesan dari Allah kepada kita. Kalau kita sudah selesai kemarin melaksanakan ibadah Ramadan dengan berbagai macam kegiatannya, kata Allah, wala takunu, jangan dirusak lagi itu artinya. Kalau bahasa awak di kampungnya orang tua-tua awak mengibaratkan jangan seperti kerbau diberahasiakan, dimandikan oleh si pemiliknya, setelah bersih kemudian ditaruh di sebuah lokasi yang dicari oleh kerbau itu adalah kubangan lagi. Jangan, kata Allah, jangan seperti itu. Jadi hebat orang tua-tua kita itu mengasih kiasan. Atau diibaratkan oleh orang tua-tua kita di Minang ini seperti, hendaknya kita seperti seorang ibu membeli ayam di pasar, kemudian 3 hari ayam tadi dikurung di dalam kandang, tapi hari keempat ayam tadi dilepaskan. Maka apa yang terjadi? Hanya 3 hari ayam tadi dikurung dalam kandang, ketika dilepaskan ayam itu tidak lupa dengan kandangnya. 2 contoh yang berbeda. Maka kita kaum muslimin sidang Jumat-Jumat yang berbahagia sudah letih capek mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita sudah berjuang mati-matian beribadah. Berbagai kegiatan ibadah amal soleh kita lakukan. Bukan main susahnya kita menahan itu semua, sehingga pada tanggal 1 Syawal kita beridul fitri. Tapi diingatkan oleh Allah, apa yang sudah kamu bangun selama 1 bulan itu, kata Allah, jangan dirusak lagi. Kalau kita rusak, berarti bersama dengan wanita tadi, sudah capek-capek memintal benang, kemudian diurai lagi, artinya kesia-siaan, tidak ada manfaat. Sebulan lamanya kita beribadah, tetapi bisa mungkin 1 hari, 2 hari, itu semuanya kita rusak kembali. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan 11 bulan yang akan datang? Ramadan yang sebulan itu adalah latihan, diklat, kata orang-orang di kantor, pendidikan dan pelatihan. Diharapkan apa? Setelah ada diklat tadi, maka kinerja dari orang diklat tadi berubah. Kan itu Ramadan kaum muslimin itu adalah bulan latihan, diklat, tarbiyah. Apa yang dilatih? Pertama, kita dilatih oleh Allah selama Ramadan itu mengendalikan hawa nafsu kita. Masa 1 bulan kita berhasil menahan hawa nafsu, mengendalikan nafsu, tetapi kok hari pertama, kedua sudah gagal lagi. Oleh karena itu kaum muslimin, kita berlatih di bulan Ramadan mengendalikan hawa nafsu kita ini, makan, minum, tidur, bergaul, mata, telinga, kaki, tangan. Maka 11 bulan yang akan datang ini kita kendalikan juga. Kalau selama Ramadan kemarin kita berlatih untuk hadir ke masjid, sholat tarawih 11 rakaat kita sholat, maka hendaknya kita berhasil sesudah Ramadan ini. Bagaimana cirinya? Setelah Ramadan ini kita juga datang hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita aktif
membaca Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran. Maka sesudah Ramadan ini, karena kita dilatih membaca Al-Quran, maka sesudah Ramadan kita juga baca Al-Quran. Kalau selama Ramadan 29 malam dan kalau di tempat lain 29 subuh kita mendengarkan pengajian, maka sesudah Ramadan ini kaum muslimin kita juga hendaknya membiasakan kebiasaan itu untuk menuntut ilmu, belajar, utlubul ilma, cari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Untuk menjadi orang baik, orang soleh, itu butuh ilmu. Itu bisa beramal dengan ilmu. Tidak cukup hanya modal semangat saja. Al ilmu qabla amal, kata orang. Berilmu sebelum beramal. Kalau kita beramal dengan ilmu, mantap. Yakin kita, tambah motivasi kita. Kalau di bulan Ramadan kita dilatih untuk bersedekah, membantu orang lain, maka di luar bulan Ramadan ini juga kita tidak kalah pentingnya kita bersedekah. Di bulan Ramadan kita ngasih makan orang fakir miskin. Orang miskin itu makannya kan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan mereka juga makan, 11 bulan mereka makan. Maka itu tradisi itu harus kita lakukan. Artinya apa kaum muslimin, kaum sidang jemaah Jumat berbahagia? Ini yang dikatakan oleh para ulama kita, bukan hadis, tapi perkataan ulama. Kun rabbaniyan. Jadilah kamu menjadi hamba yang betul-betul tulus, ikhlas, konsisten, istiqomah menjadi hamba Allah, menyembah Allah. Wala takun ramadiyan. Jangan kamu beribadah menyembah Allah Tuhan itu hanya di bulan Ramadan saja. Kalau hanya menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, sesudah Ramadan tidak lagi, maka sia-sialah ibadah Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan ke depan? Yang pertama, istiqomah gitu. Apa arti istiqomah? Tetap kita konsisten. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga kita lakukan di luar bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda kok amalan kita di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan itu sama. Kita sholat di luar Ramadan, sholat. Puasa juga puasa. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ke masjid juga ke masjid. Sekarang kaum muslimin, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu kita pindahkan 11 bulan yang akan datang. Oh, persoalan kalau di bulan Ramadan kan disebut oleh ustaz-ustaz kita pahalanya besar berlipat ganda, iya. Tapi beribadah di luar bulan Ramadan ini kaum muslimin tidak kalah besarnya pahalanya di luar bulan Ramadan ini. Memang bulan Ramadan itu bulan istimewa, tetapi apa yang mendorong kita, memotivasi kita untuk semangat beribadah di luar bulan Ramadan ini? Itulah penghargaan Allah kepada orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Kenapa? Di luar bulan Ramadan tantangannya lebih berat, godaannya lebih berat. Apabila kita lolos dan lulus menghadapi tantangan godaan di luar bulan Ramadan ini, maka pahalanya tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita benar-benar bertekad setelah Ramadan ini kita betul-betul berubah. Karena kita yakin bahwa tidak ada bulan yang sehebat sekelas bulan Ramadan itu yang bisa merubah perilaku kita itu. Maka kata ulama, kalau seandainya sekelas bulan Ramadan tidak bisa merubah seseorang
dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi baik, maka kata ulama kita, dengan cara apa lagi Allah untuk merubah kita? Tapi kita yakin kaum muslimin, alhamdulillah bulan Ramadan itu merubah perilaku kita, merubah cara pikir kita, merubah semangat kita. Maka yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perubahan yang sudah kita lakukan itu kita pertahankan, kita jaga. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya selama bulan Ramadan. Tetapi jangan sampai, kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Merugi orang yang mengotorinya kembali. Capek-capek selama 30 hari kita membersihkan diri kita, jiwa kita, tetapi lalu kita lumuri, kita kotori kembali dengan maksiat, dengan dosa, munkar. Itulah mungkin kenapa kok di negara kita ini musibah, bencana tidak pernah putus-putusnya, karena memang sebahagian oknum dari manusia itu yang mereka membuat kerusakan, membuat dosa maksiat, dan tentu kita tidak inginkan yang seperti itu. Fa'tabiru